Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya, Bos. Benar. Ya kan? Udah, jangan serakah ya kan, jangan serakah. Ki gue dananin mobil udah habis banyak, ribet lagi nggak bisa dipakai. Aduh, kena gas deh tuh di rumah, ya kan? Bener. Itu juga sih yang diomongin sama bini gue sebenarnya. Iya nggak sih? Semua akan kembali ya itu tadi, kembali ke personalisasinya. Betul. Gitu. Lo mau setting sampai seberapa? Karena memang ya nggak nutup juga, udah berumur nih, ya kan? Ya mungkin ya mobilnya bukan satu atau banyak gitu. Jadi gue bangun yang agresif deh. Gue males lihat yang standar-standar gitu. Ada juga loh yang kayak gitu, ada juga. Memang dari muda sampai udah tua jiwanya tetap jiwa muda nih. Bangunnya yang model begitu ada. Tapi kan kembali lagi personalisasinya. Cuman memang untuk ininya, untuk apa namanya, untuk modifikasinya itu E30 ini sangat luas. Betul. Gitu, sangat luas. Jadi kembali ke apa namanya, selera masing-masing. Cuman bisa dibilang lo mau pakai velg ya 15 standar gitu ya. Keren juga. Keren juga gitu. Jadi ya nggak perlu takut gitu kan kalau umpamanya lo bilang wah velg gua nggak gede, enggak juga, yang kecil juga ada yang mahal, Bos. Iya. Asli kadang-kadang juga dengernya nggak salah tuh harga segitu. Iya kan, nggak salah tuh, tapi jujur pas lihat emang keren sih, anjrit ya, gue bilang itu emang bagus gitu dan emang langka barangnya, jadi ya wajar kalau mau mahal. Benar. Tapi kan kalau misalnya kayak gitu, ini kalau ngeliat kayak gini, lo tetap pakai ban semi slick. Iya. Tapi velgnya celong, velg memang Haman yang tunernya BMW pada tahunnya gitu. Ya lu mengaplikasikan ini semua kan, lu pakai ban slick, ya kan di velg yang menurut gua ini velgnya celong lebih ke elegan juga, ya nggak sih? Terus pakai ini, jadinya cakep juga dengan si tekukan bodinya si E30. Sebenarnya semi slick ini gue memang bannya sendiri emang bentuknya jujur ya emang cocok gitu ya, cocok. Terus kedua nggak narik banget. Nah, jadi kalau untuk pakai hari-hari, kalau ban-ban istilahnya ban betot nih, ya kan, ban-ban betot ya narik. Tapi kalau umpamanya lebar 8,5, betotnya nggak gitu-gitu amat. Iya. Masih donatnya masih donat-donat wajar lah. Iya. Gue nguber empuk. Bener. Gue nguber empuk. Karena kembali lagi karena gue drivable. Ini mobil gue buat jalan-jalan. Jalan-jalan weekend. Jadi gue bisa enjoy gitu, nggak terlalu bantingannya kalau ketemu garis kejut tuh ya jedak gitu kan, buset. Ribet kalau iya ribet gitu, ya kan, gue bilang itu. Jadi gue maunya yang kalau lewat garis kejut tuh derp gitu, empuk. Ya itulah, nggak bohong lah kalau ngomongin masalah jam terbang, Bos. Kalau kata jam Rolex bisa dibeli, jam terbang yang nggak bisa dibeli kan. Tapi ngomongin itu ya, makanya gue tadi highlight ya, gue bilang karena sekarang tuh terlalu ya itu, makanya gue highlight tadi tuh terlalu yang kayak harus mobil harus pakai Airsus aja bang. Atau bisa juga loh, gitu. Banyak juga yang Airsus. Iya maksud gue jadinya jadi patokan Teng. Ya. Jadi patokan gitu loh, lu takut nih nanti akhirnya kalau nggak pakai itu. Iya. Karena pendek kayak gini masih oke banget gitu. Untuk penampakan sehari-hari dan dipakainya pun enak banget. Gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk nggak jadi main. Banyak banget gitu. Karena kalau umpamanya udah terlalu agresif ya, maksudnya maksudnya setelan modifnya bukan buat harian, jalan gitu sama keluarga gitu pasti pakai. Aduh mobil lo kok nyusahin nih, nggak bisa ini, nggak bisa itu jadi pertimbangan juga kan gitu. Nih laki gue nih, omongan ibu rumah tangga nih, laki gue dananin mobil udah habis banyak, ribet lagi nggak bisa dipakai. Aduh, kena gas deh tuh di rumah, ya kan? Bener. Itu juga sih yang diomongin sama bini gue sebenarnya. Gitu ya, tapi jadinya kayak gitu maksud gue. Akhirnya makanya gue bangun si Genia karena menurut gue kayak gue butuh ya. Mobil yang minimalis, simple tapi tetap enak dilihat gitu. Betul. Jadi jangan takut teman-teman buat bangun mobil, start dari yang kayak gitu aja tuh lo udah enak banget dilihat. Kalau yang ini udah ganti body kit semua segala macam ya. Tapi maksud gue nih dengan yang suka main 30 segala macam, ini setelan kayak gini lo bisa lo pertimbangkan lo. Setelan abadi. Iya. Setelan abadi. Iya buat anak-anak muda ngelihatnya masih cakep, buat yang udah angkatan lumayan di atas, dia ngomong, oh cakep nih mobil, ngerti nih.
gitu. Masih layak pakai lah. Bener banget. Setuju banget masalah itu, setuju banget. Nah, balik lagi ke mobil nih, Teng. Kan tadi lu bilang kan kalau si M10 ini teknologinya masih konvensional. Betul. Dibanding dengan si M40. Ya. Bener ya? Bener. Nah, kalau ngomongin masalah mesin, ini udah lu apain aja? Mesin gue cuman kembali ke setupnya dia pada waktu barunya. Oke. Hal-hal yang prinsipal tuh gue ganti kayak selang. Pokoknya yang berbau-bau karet tua tuh. Ya. Itu memang dari manual booknya atau secara teknis perawatan aja itu memang berapa tahun sekali harus diganti. Ada umurnya. Iya. Dan itu gue replace aja, ganti yang baru, karet-karet dan kawan-kawan, selang-selang dan lain-lain, supaya menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Betul. Selang bocor pecah lah, atau itu problem sepele tapi nyusahin. Betul. banget. Gitu. Dan mungkin harganya nggak sampai gimana banget, tapi repotnya jadi setengah mati gitu kan. Itu keselin banget tuh, urusan selang copot lah, robek lah, nggak penting tapi jadi penting gitu. Iya. Karena lu kalau lagi di jalan, ya kan, urusannya contoh selang radiator, nggak berapa duit nih selangnya, ya kan. Terus selangnya bocor nih, cuat, airnya nembak. Lu mau pegangin air panas gitu kan nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin, gue bilang gitu. Udahlah gitu, kayak gitu-gitu ganti baru. Karena rusak nggak rusak sebaiknya ganti. Betul. Gitu. Ada umurnya. Soalnya. Udah umurnya. Itu rekomendasi dari mana aja, mau dari bengkel mesin siapapun itu sebaiknya ya ada umurnya lo gantilah ya itu baru supaya lu juga nggak susah di jalan. Gitu. Benar. Karena dari situ nanti kalau umpamanya wah ini selangnya begini rusak lah apa segala macem, karena yang repot lo juga yang make. Betul. Itu bukan siapa-siapa. Betul. Nanti abis itu lo ngumpat lagi. Wah gila nih, E30 nggak enak banget ini apa segala macam. Terus lo pasang status lagi, lo gedek ya kan, lo curhat lagi di situ. Tapi kan? sebenarnya itu, jadi menurut gue nih, ada orang yang ngomong kendaraan ini tuh bala. Banyak. Nyusahin. Banyak. Gue gak ngomong masalah kendaraannya apa ya, tapi ada orang yang ngomong kayak gitu. Gue gak percaya masalah itu. Menurut gue nih, kendaraan itu tergantung dari lo ngerawatnya. Betul. Ya kalau lo ngerawatnya bener, lo makainya bener, kendaraan itu juga gak akan nyusahin lo. Betul sekali. Gak ada tuh kendaraan yang memang dilahirin buat kayak nyusahin lo tuh gak ada. Nggak mungkin. Iya gak sih? Yang develop sekampung bos, Iya, insinyur benar. semua itu sekolahnya lama, gajinya juga gede. Benar. Bikin pagi siang sore malam sekolah ya kan, cuman buat mikirin interior. Yang satu sekolah sampai pol ya kan, cuman buat mikirin mesin. Terus dia gabung nih, bikinlah satu mobil. Terus lo kata, ini mobil bikin jelek amat, ya kagak juga lah, gue bilang gitu. Gak mungkin, gue bilang gitu. Itu udah di sebelum dia keluarin produknya ada research developmentnya, kena hujan gimana, kena air gimana, nyemplung di air gimana. Bener, udah dipikirin. Benar, gitu, memang udah dipikirin. Udah Nah, temen dipikirin. gue yang 36 nyemplung air aja masih hidup. Iya. Pikirin berarti. Jadi sebenarnya kalau kita beli mobil bekas ya cobalah kita nyari informasinya kan gampang nih sekarang ya kan, tinggal Google aja lihat cari-cari. Nah itu jalanin aja sebenarnya SOP yang semestinya harus dirawat. Benar. Gitu. Insya Allah enak. Benar. Pasti enak gitu. Jadi nggak nyusahin lo juga. Setuju, gitu. gue setuju. Nah, Tuh. selain si karet-karet nih si mesin, ada yang lu ganti nggak? So far sih cuman knalpot. Knalpot pakai? Knalpotnya seri M20 punya. Oh. Oke, seri 6 silinder biar lebih ngeblong. Ya kan? Biar lebih ngeblong. Kadang terus tabungnya gue pakai Kosei mereknya. Tabungnya buatan Jepang tapi buat BMW. Itu memang itunya, terus tail mufflernya. Sisanya semuanya masih dalam original settingannya aja. Settingan mobilnya. Soalnya tadi gue di-mention nih, mobil ini sempat lu bawa drag race. Emang gue bawa. Lu pakai buat drag race mobil ini? Ada videonya sih sebenarnya. Dan ya jujur aja ngelawan BMW. Waktu itu lawannya M46 1 sama E36. Dan di scoreboardnya gue waktu itu nggak juara satu tapi masuk 3 besar.
Cakep. Gitu. Cuman karena waktu itu hitnya terlalu berdekatan, kelemahan mesin ini adalah jadi dalam waktu sekian jam tuh, gue udah itu perjuangan tuh gue mau drag. Lagi sableng biasa ya kan, tiba-tiba dapat undangan nih, ini lucu nih, gue bilang gitu. Ada drag BMW, asik juga nih, gue bilang gitu. Coba ikut, gue bilang gitu. Dah daftar. Mobilnya apa mas? E30, oke. M40 ya? Enggak, M10. Wih, sehat nih. Udah pasti ya, berani inget. Pasti dong, udah orang mikir, wah sehat nih. Gue pengen tahu sebenarnya proofnya gue untuk gue pribadi. Waktu gue ngerjain di mesin, gue kan nggak ngerjain di bengkel ABC, gue ngerjain sendiri. Ngerjain sendiri? Nah, gue ngerjain sendiri. Gue pengen tahu seberapa bener sih kerjaan gue gitu. Sebelum gue tes ke orang nih, gue tes dulu ke sendiri. Ternyata mumpuni, dan memang mesin ini kekurangannya adalah kalau umpamanya lo pakai waktu itu balap dalam tempo 2 jam, itu gue udah nariknya tuh 4 kali. Oke. Bejok sampai nyetingnya segala, nggak nyampe 2 jam, malah 1,5 jam kalau nggak salah. Karena waktu itu pesertanya nggak terlalu banyak ya, gitu. Ya nggak juara 1 sih, tapi setidaknya di final ngelawan gitu ya. Buat gue itu udah cukup dan masuk di kategori hit. Jadi pas terakhir itu mesinnya panas. Panas bukan karena jebol, enggak, tapi panas karena ini kan kuno ya gitu, masih kuno. Jadi kelemahannya dia itu, jadi rotornya tuh kayak kendor sendiri. Rotor apa nih? Delco. Rotor Delco. Kayak kendor sendiri, sendiri. Atau mungkin emang rotor gue rusak atau apa. Udah nggak sanggup tuh, pas itu bejek, beng. Mati? Nggak mati, cuman power hilang. Power hilang, deng. Udah gue diemin dulu, gue tunggu dingin, aman lagi. Mau lagi. Cuman ya udah final. Jadi ya nggak. Mau lagi tahun depan berarti mas ya datang lagi. Gitu. Rotor itu yang buat di dalam Delco yang buat muterin api itu ya? Memang sedikit bocoran aja sih. Kelemahannya tuh di situ. Banyak orang yang ngedevelop mesinnya udah enak apa segala macam, tapi rotornya nggak diganti. Jadi gearnya itu dia kalau gearnya udah botak, udah tua, terus dia ada seal karetnya. Itu kalau umpamanya udah panas dia memuai. Jadi nggak muter? Bukan muter, tapi kayak apa ya? Kayak blong aja gitu, kayak kompresi keluar. Tapi nggak jebol ya, nggak jebol gitu. Jadi kayak ya kendor aja tenaganya semuanya, nggak segalak sebelumnya gitu. Ya pasti sih ada ininya, karena mesin ini memang M10 ini bisa dibilang mesin yang bandel. Kalau yang penggila ini, penggila mesin M10 yang develop itu umurnya di atas gue. Gitu. Gue banyak belajar dari sana, gue nanya-nanya, mas dulu M10 gini, wah lah begini aja, begini, tukar informasi. Dan itu gue cobain sampai akhirnya ketemu. Nah memang kalau mesin yang generasi setelahnya kayak M40 gitu, dia lebih oke lah, lebih apa ya, lebih nggak cepet panas. Gitu. Kan, terus parts-partsnya juga kan masih lebih gampang dicari ya? Gampang dicari. Part-part segala macam. Performance-nya kan, ya? Nggak ada Delco juga. Nggak perlu setel nafur sana sini ya kan? Udah, gue bilang gitu. Basic mesin ini adalah M10 ini basicnya itu basic mesin balapnya BMW di zaman era itu. Dan di-develop lagi terus ke M40 ke atas segala macam. Dan mesinnya memang kuat banget. Dan memang mesinnya kuat, dan memang kelemahannya dia adalah panas. Apa karena basicnya besi? Ya bisa juga. Pengeluaran panasnya jadi lebih bisa, itu, kurang ya dibanding itu aluminium. Satu, kedua berat. Iya berat ya pasti. Terus dari materialnya besinya terus berat, terus memang jam untuk race-nya tuh kayak ya mungkin suhu juga beda ya. Di sana sama di sini gitu kan. Itu juga berbeda. Mungkin kalau di sana karena lu race-nya walaupun sepanas-panasnya di negara dingin gitu, ya paling panas-panasnya cuman 20 udah lo berasa di puncak di sini ya kan, gebut-gebut 38 adem ya di sini udah neraka bocor bos ya kan, panas bener. Jadi
hal-hal yang kayak gitunya tuh banyak kalahnya gitu, yang kayak gitu-gitunya. Tapi so far sih. Tapi tetap ada yang develop nih. Jadi nggak perlu takut dong. Ya tetap ada. Ya dong. Memang cuma dikit orang yang ngerjain ini karena memang ya maaf aja nih. Montir jagonya ada yang udah pada mati bos. Udah pada mati bos beneran. Karena ini mesin ini juga bisa dibilang waktu zaman era dulu aja itu gue masih SD gitu. Itu masih SD gue ikut bokap gue montirnya sampai ada dulu montir dari turun menurun ya, dari langganan bokap gue sampai itu ya orangnya juga ada koid juga sekarang itu. Mohon maaf ya, udah wassalam gitu. Iya benar. Tapi memang nyetelnya ya manual aja begitu. Iya. Ya sekarang kan karena dia udah nggak ada ya ilmu itu menurun dari orang-orang yang suka develop aja. Jadi kita berbagi informasi dari teman-teman yang ya biasanya di atas saya tuh yang senior om ini gimana gitu, gue suka sowan gitu nanya ini gimana sih apa segala macam karena gue senang belajar. Benar. Gue senang tanya. Buat gue itu senioritas itu bukan hanya sekedar wah dia lebih tua, dia lebih oke, lebih segala macam. Kita bisa ambil ilmunya benar. Gitu. Dengan ilmunya ya tergantung ya seniornya ada yang mau berbagi apa enggak. Tapi biasanya kalau untuk orang-orang yang di atas tuh kalau kita soalnya juga baik gitu ya, maksudnya kita juga hormat dan respect, dia juga pasti akan ngasih tahu kok siapapun itu orangnya. Lo begini aja. Nah itulah pentingnya turun menurun nih regenerasi gitu. Pentingnya regenerasi sama yang tadi etikanya. Tuh, itu penting. Ya ngomongin masalah itu ya, betul, maksudnya kita ngomongin, ya memang ada pergerakan ya, itu ada pergerakan. Menurut gua tuh perbedaannya sekarang sama dulu. Kalau dulu ya, gua udah beberapa kali ngebahas. Kalau dulu tuh kita harus baik dulu untuk diterima di tongkrongan. Bener. Sekarang, lu harus stop dulu baru diterima di tongkrongan. Betul. Lu harus stop dulu mobil lu baru diterima di tongkrongan. Dulu enggak. Lu harus baik dulu, lu harus baik dalam arti ya itu ya tadi ya ada tata keramanya semua segala macam lu bisa diterima, lu bisa mingle dengan yang lain baru bisa diterima. Kalau sekarang enggak, lu mobil lu bagus dulu baru bisa diterima. Itu pergerakannya sih menurut gua. Pergerakan iya itu kenyataan ya. Kenyataan. Itu nggak ada yang salah sih sebenarnya. Nggak ada yang salah sih sebenarnya. Tapi ya ada yang begitu. Iya emang begitu. Ada. Namanya kalau zaman sekarang si songong ya. Si songong ya kan sama si baik. Ada juga gitu. Itu memang kultur. Tapi dari zaman dulu selalu ada. Tapi nggak semuanya. Nggak semuanya. Lo nggak bisa pukul rata kalau umpamanya nih orang songong. Ya nggak semuanya juga. Benar. Bos, ya kan? Nggak semuanya tuh angkatan yang mungkin itu jadi enggak juga. Ada juga yang memang sopan mungkin. Memang udah terbiasa dengan seperti itu. Tapi banyak loh. Kalau gua ngelihat zaman sekarang juga ya, yang anak-anak generasi muda itu mereka juga sangat. Ya, ini yang gue hadepin ya, yang gue ketemu itu mereka rata-rata respect. Benar. Cuman kadang-kadang nih yang suka gue kecewanya juga sedikit kadang-kadang. Yang di atas tuh bukannya lo ngayomin, maksudnya ya lo dengerin aja lah gitu. Maksudnya dengerin apa? Enggak males gue gini-gini kayak lo bikin gap. Itu jangan gitu. Maksudnya buat yang udah ada umurnya gitu lu rangkul lah gitu main mobil tuh biar bisa sama-sama gitu. Karena benar. Lu sehebat apa sih zaman lo udah lewat gitu kan. Iya bener dong ya kan. Kalau tadi apa? Setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya, Bos. Benar. Ya kan. Udah jangan serakah ya kan. Jangan serakah. Kalau lu udah pernah populer ya udah oke. Lu udah pernah keren dan ada mobil ya udah kan regenerasi. Benar. Gitu. Yang keren juga bukan itu doang. Emang ya 30 doang kagak, banyak yang keren, banyak banget gitu. Ya, bener. Banyak banget gitu. Karena sampai yang bisa dibilang mobil nih buat cerita sedikit aja di luar ini nih. Mobil kikar tuh dulu nggak dianggap. Bener. Sekarang keren banget dandaninnya, dan ternyata kikar itu dari Jepangnya sendiri. Yang kikar Jepang ya, itu udah speknya ada yang turbo apa segala macam, dan itu kita nggak pernah nengok pada zaman dulu. Sekarang ngebangunnya pol-pol banget, dan itu ternyata drivable buat harian dan kenceng gitu. Proven men. Gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri orang-orang bangun mobil-mobil yang bisa dibilang ya dipandang sebelah mata lah mobil beginian, tapi ternyata asik juga gitu. Nah ya itu kembali ke kulturnya gitu. Jadi
apapun modifannya, mobilnya, kita harus apresiasi dulu. Benar. Gitu. Banyak teman, banyak rezeki ya. Benar. Nah itu gue setuju tuh. Banyak cuan. Banyak cuan, benar. Iya benar. Iya nggak bang? Iya kan? Benar, setuju gue, setuju. Banyak cuan. Makanya yang gue sering banget orang nanya, lu kok lu mainnya sekarang dia ngomongnya gini, lu nggak capek apa? Main mobil, ngikutin zaman, semua segala macam, ngikutin lu main sama ya kan? Gue bilang, ya benar kata lu kan, banyak teman banyak rezeki. Nah nggak jadinya tuh nggak cuman lu temenan sama yang seumuran lu doang. Betul. Iya nggak sih? Lu harus, ya gue ngomong, kalau ngomongin masalah zaman nih, yang tadi lu bilang, gue harus bisa ngikutin. Benar. Ya nggak sih, gue harus ngikutin, lu harus develop terus, lu harus ngikutin, oke dari kesini, oke ikutin gitu segala macam. Karena kalau nggak, ya lu menurut gue nih ya, lu nggak bisa survive kalau di sini, di bisnis ini ya. Ngomongin masalah bisnisnya ya, kita ngomongin masalah bisnisnya nih. Jadi kalau ngomongin masalah itu ya lu harus. Ya makanya tadi gue bisa ngomong kayak gitu karena gue mungkin mainnya ya kalau sama seumuran kita tahu deh. Lu mungkin sama yang senior semua segala macam, lu tahu gimana cara nge-treat senior lu semua segala macam. Tapi ada aja beberapa orang yang memang gue ngomong, oh ini orang memang agak beda ya. Gue gak ngomongin semua anak-anak muda zaman sekarang kayak gitu, enggak. Tapi ya berbeda. Kalau lu ngomong, ya memang kalau yang seumuran yang di atas pun ada yang kayak gitu, yang ngomong, ini siapa sih ngomong? Mungkin karena mereka menyamakan kali ya. Mungkin pernah ketemu dengan anak yang di umuran di bawahnya, habis itu ngomongnya mungkin agak kurang sopan. Betul. Mereka ngerasa kayak, anjing gue dulu kayaknya nggak kayak gini deh mainnya deh, gitu. Karena kalau umpamanya udah di dalam dunia kultur mobil, lo nggak peduli umur berapa, selama lo orangnya enak ngobrol aja, main aja. Gue nggak peduli mau baru lulus SMA kayak, tapi orangnya enak, ya ngobrol aja, main aja, gitu. Setuju? Karena gini men, kita nggak bisa mempertahankan sebuah lingkungan tuh cuman ya udah lo gitu-gitu aja gitu. Kenapa? Ya lo nggak akan berkembang pola pikir lo juga, karena dengan informasi lo bergaul apa segala macam, ini kan otomatis explore. Sama kayak lo cerita tadi, susah ya Teng nyari bengkel sekarang. Iya. Bukan bengkelnya nggak susah, BM aja. Karena kita udah, karena informasi yang kita dangkep nih di zaman dulu lo habis ngechat ya udah kayak gitu. Sekarang bro kok ininya nggak mengkilap, kok kolongnya nggak kulit jeruk ya, kok ini nggak itu. Karena apa, informasinya dapat banyak. Jadi standar informasi yang lo udah dapatkan dalam lo menentukan sebuah workshop yang lo pilih segala macam. Karena informasi lo udah banyak. Nah, akhirnya lo udah tahu nih, kalau mau ngasih kerjaan ke sini, wah gue mesti ngasih kerjaannya ke si A. Karena apa? Informasi yang lo tangkap sama yang diaplikasikan sesuai. Betul. Gitu. Betul. Nah kadang-kadang bengkelnya sih sistemnya statis aja standar kerjanya, tapi SOP yang kerja bener, akhirnya lo bisa menilai nih. Benar. Gitu. Bukan karena harga lo. Benar. Bukan karena siapa atau apa, karena itu udah kayak lo udah tahu informasinya, lo pas ngelihat, oh ini orang cara kerjanya cocok sama gue nih. Benar. Gitu. Benar, cocok itu benar banget, benar banget. Jadi bukan menjadi ukuran, wah nih duit apa segala macam, itu akan otomatis. Benar. Karena lo kalau udah namanya bangun mobil, itu udah nggak ngomong harga, itu ngomong kepuasan bos. Ya. Gitu. Ya, udah patokan harga tuh udah nomor kesekian. Ya. Begitu lo udah puas, harganya tuh jadi murah semua. Iya. Karena lo udah seneng gitu. Ya, udah seneng dan sesuai dan cocok sama yang lo harapkan. Nah itu yang jadi kejar-kejarannya Neng, harga sama ekspektasi. Betul. Iya nggak sih? Betul. Kalau lo ekspektasinya yang tadi lo bilang nih, harganya ini hukum mahal ekonomi nih. Iya, ekspektasinya ternyata terbayarkan nih. Bener. Tapi kalau yang ekspektasinya segini, harganya segini, ternyata harganya segini, itu bakalan jadi jelek banget tuh. Betul. Lo ngeliatnya kayak, oh gini ya, kayak gini ya. Dia nggak akan lama. Benar. Dia nggak akan lama, bisnisnya di situ nggak akan Iya, lama. iya. Karena akan dia mau ngomong apa orang juga nggak akan percaya. Benar. Karena apa yang dia buat itu sendiri. Jadi sebenarnya lo bisa bertahan dalam dunia, kalau dalam otomotif di bisnisnya itu sebenarnya kembali ke personalnya orangnya. Apa yang lo jual, ya sebenarnya kalau dengan apa yang lo kreasikan, apa yang lo buat, ya orang akan menilai kok. Orang tuh punya mata bos.
bisa menilai, oh iya oke, nih orang kerjanya bagus, nih orang sampai di sini kerjanya, nih orang grade-nya. Kita bisa ponten. Ponten, ya kan? Ponten anjir. zaman dulu Anjir, ya kan. zaman Pak Dino dulu Sidin, sini Pak Dino Sidin. Ya kan? Gambar, ini ya, gambar dari ADA sekolah ini bagus, ya, bagus, gitu. Di ponten ini pontennya bagus. Ya seperti itu. Jadi itu akan forum itu netizen itu akan membuat sendiri dengan akurasinya mereka sendiri. Jadi akan terakurasi sendiri. Jadi lo mau apa yang lo mau kerjakan ya sekarang yang berlomba-lomba sebenarnya adalah si produsen atau si workshop jasanya, penyedia jasanya. Penyedia jadi, jasanya ya. Lo kalau umpamanya mau jadi penyedia jasa ya dipastikan lo mesti punya skill dan ilmu yang tinggi supaya lo bisa meng-guide orang-orang ini supaya menjadi lebih baik. Iya benar. Gitu. Karena persaingan tuh akan selalu ada. Benar. Di seluruh dunia. Benar. Gitu kan. Lo mau ke show mobil di seluruh dunia, ya lo udah keliling lah kemana, ke luar negeri segala macam, lo udah tahu lah persaingan di forum A begini, forum B, di booth B, booth A, booth C itu kan mereka saling bersaing, tapi kan mereka keluar dengan gaya masing-masing. Jadi ada sedikit spesialisasinya nih gitu. Nih orang apa itu akan terbentuk. Dimana kita berinovasi lagi ya itu kembali lagi cerita awal. Kita harus ngikutin zaman. Gitu. Ngikutin zaman itu bukan berarti wah harus yang apa yang terkini, tapi teknologi itu kan berkembang. Zaman dulu nih, contoh, lo ngamplas cuma modal balok, serak. Sekarang baloknya pun melengkung men, ada settingannya. Iya. Terus pakai angin, itu bisa mempermudah lo kerja. Bener. Gitu. Ya vendor lo kalau pakai gini melengkung kotak-kotak mulu jadi kardus ya kan jadinya kan jadi malah jadi kotak-kotak semua. Itu udah di develop sampai sekarang gitu. Jadi disesuaikan dengan zamannya dan karena dengan penyesuaian zaman itu hasil lo bisa kayak pabrikan gitu. Yeah. Maksudnya kerjaan tangan nih, tapi bisa kayak kerjaan mesin gitu. Nah itu sih menurut gue top. Dan gue rasa sih pengrajin Indonesia ini yang apapun ya, bukan hanya sekedar ini, itu banyak banget ininya yang berbakat dan sangat oke. Karena gue boleh cerita sedikit aja. Kalau umpamanya Indonesia ini di kalangan modifikasinya itu di dunia internasional itu terkenal bagus. Oh ya? Bukan terkenal jelek, terkenal bagus. Tuh, terkenal bagus. Ya, gue mengalaminya karena beberapa gue dapat kerjaan memang buat internasional. Beberapa gue kirim mobil ke sana untuk dimodif di sini, dibeli dan dimodif di sini. Hasilnya di sana proven men. Oh iya, proven. Gitu. Banyak dari pengrajin mobil ya bukan hanya dari Jakarta ya, maksudnya dari Pulau Jawa di luar kota atau dari mana terus kirim mobil ke luar negeri itu banyak gitu. Dan banyak sekali mobil-mobil Indonesia ini karena bagus dibeli orang-orang luar terus udah di restore jadi belinya udah jadi di sana dan di sana tuh proven emang bagus karyanya orang-orang Indonesia gitu. Nah ini yang harus kita kita sesama orang Indonesia gitu ya. Ini semua kita harus solid gitu. Kita solid untuk supaya benar-benar bahwa pekerjaannya trademark kerjaan orang Indonesia itu cakep-cakep. Iya, gitu. benar. Karena itu bagus buat ya kalau lo denger nih untuk skala ini umpamanya, wah lo orang Indonesia, iya orang Indonesia modifnya keren-keren bos, ini segala macem. Itu hasil kerjanya tuh bener-bener bagus di luar diakuin kan, lu juga bangga sebagai orang Indonesia, bener gak? Gitu. Jadi itu buat gue sih sangat memajukan industri otomotif sini. Iya. Gitu. Jadi patokannya ya. Jadi semakin hari ini semakin bagus dan itu bukan hanya gue ngelihat semua di sekitar lingkungan ini nggak mundur dan nggak gitu-gitu aja, lebih keren. Terus ya kita scroll deh sosial media semuanya tambah keren bos. Dan yang tadinya nggak bisa bikin velg bisa bikin velg, desainnya jadi keren. Yang nggak bisa bikin body kit bisa bikin body kit, desainnya juga keren. Udah bisa
bisa jadi tuner, bisa jadi modifikator apa segala macam, dan itu kelasnya udah standarnya udah kualitas internasional. Bener, tapi yang penting personalisasinya ya. Betul, kembali lagi lu mau market yang mana. Bener. Gitu. Makanya lu kuat banget yang tadi lu bilang masalah mobil ini, masalah segala macam style, itu dari personalisasinya. Ya, betul. Sampai dari bengkel pun lu ngomong kalau ya gua personalisasinya seperti ini. Nah menurut gua karena itu makanya tetap masih bisa hidup. Ya. Masih bisa lo stand among the others gitu. Ya, lo ini personalisasinya harus kuat dulu menurut gua. Benar. Jadi yang penting itu adalah konsep sama personalisasi. Betul. Konsepnya udah bener nih. Lo harus ada satu personalisasi lo. Oh ini mobilnya ini. Yaitu bikin build karakternya. Ya. Iya nggak sih? Supaya lo punya map, lo mau apa? Iya bener. Gitu. Kalau jadi banyak orang mau bangun tapi dia nggak tahu arah nih. Tapi karena lo udah punya map, lo udah tahu mesti gimana, lo tinggal kasih pilihan. Lo mau lewat timur, mau lewat utara, lewat selatan. Iya. Itu. Tapi tujuannya tetap ke sana. Tujuannya tetap sama, Bener. gitu. Semua bebas, gitu. Lo mau lewat sana, apa gimana, gitu. Nih nanti kalau lewat sini jadinya begini, lewat sini jadi begini, lewat sini jadi begini, gitu. Pasti ada kurang lebihnya. Gitu. Bener. Top. Nah itu teman-teman ya kan, lo harus pertimbangkan hal itu sebelum lo main mobil. Jadi main mobil itu nggak selalu harus top of the top. Lu nggak usah ngejar itu, yang penting tetap konsepnya bagus, tetap konsepnya itu di awal lu jelas, personalisasinya jelas, dan nggak ada tuh kendaraan yang gue dari beberapa kali ngobrol nggak ada tuh kendaraan yang ini bala nih kendaraan nih, ini saya nih, nggak ada. Kendaraan itu tergantung dari lo ngerawatnya, lo makainya kayak gimana, itu akan mencerminkan dari diri lo sendiri si kendaraannya. Bener ya? Betul, setuju. Gitu teman-teman. Nah, Kak Jendi terima kasih banyak nih. Siap. Udah ngobrol-ngobrol nih, udah menyempatkan waktu nih. Yeah. Sekali lagi buat teman-teman semua yang lagi nyari bengkel BMW boleh pertimbangkan ke Bavaria Auto Works. Yeah. Di mana? Lagi sekali lagi, Teng? Di Pondok Cabe. Pondok Cabe. Ada IG-nya. Instagramnya? @bavaria_autowear pakai E. Oke, bisa langsung nanti gue tulis di sini, bisa langsung buat yang karena tadi Mas Jendi ini udah hatam banget masalah 30 atau BMW yang lain, boleh kalian bisa langsung mampir ke workshopnya. Nah buat teman-teman semua yang lagi nonton juga jangan lupa ya support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen. Komen mau nanya apa sama 30 silahkan komen aja, nanti akan gue bantu sampaikan ke Mas Jendi untuk dijawab. Sama buat teman-teman semua yang lagi cari merchandise jangan lupa kunjungin Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Di situ ada official merchandise dari di Elite Indonesia, yaitu di Elite Brand. Ada artikel terbaru, langsung check out aja supaya sebelum kehabisan. Terima kasih banget ya, Teng. Ya, sip. Buat waktunya nih. Udah menyempatkan waktu. Buat teman yang nonton, terima kasih banyak udah nonton, menyempatkan waktunya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.